telah melakukan penyitaan uang sejumlah 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur karena hingga saat ini kita masih diberi nikmat sehat, ya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melakukan press conference dengan teman-teman rekan-rekan media. Di hadapan kita hadir Direktur Penyidikan, ya, pada Jampitsus. Beliau ini Direktur Penyidikan yang baru, ya, masih ganteng, ya. Dan bersama kita juga hadir Pak Kasubdit Labdumas beserta Kasubdit TPK dan TPPU. Apa urgensi kita dalam pertemuan press conference hari ini? Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan bahwa kami akan memberikan keterangan melalui Direktur Penyidikan terkait dengan update perkembangan penanganan perkara atas nama tersangka PT Aset Pasifik. Nah, jadi ini terkait dengan korporasi. Dan penyidik melakukan penyitaan terhadap uang ini yang di hadapan kita, ya, sebesar 450 miliar rupiah dalam perkara PT Duta Palma Korporasi. Bagaimana keterangan lanjutan? Kita simak bersama rekan-rekan media keterangan yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Kepada Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum yang hadir bersama kita, para Kasubdit, kemudian teman-teman dari media yang tentunya tidak bisa sebut satu persatu. Langsung saja saya sampaikan bahwa pada hari ini tim penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah melakukan penyitaan uang sejumlah 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pengembangan ini diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Aset Pasifik. Selain PT Aset Pasifik, penyidik juga telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap 5 korporasi. Yang pertama adalah PT PS, kemudian PT PAL, yang ketiga PT SS, kemudian PT BBU dan PT KAT. Selain daripada itu, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmek PlayStation. Jadi sudah jelas ya, ada 5 perusahaan atau PT yang telah ditetapkan melanggar Undang-Undang
tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sedangkan untuk dua perusahaan yaitu PT Aset Pasifik dan PT Darmek PlayStation disangka melanggar tindak pidana pencucian uang. Kemudian dari perusahaan tersebut disangka telah melawan hukum, melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indrahulu, Provinsi Riau. Kemudian hasil dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut telah dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan ke PT Darmek PlayStation, holding perkebunan, yang kemudian dialihkan kepada Surya Darmadi dan PT Aset Pasifik, yang mana PT Aset Pasifik ini adalah holding properti sejumlah 450 miliar rupiah. Kemudian korporasi sebagaimana tersebut di atas disangka melanggar pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Saya rasa itu penjelasan singkat dari saya. Saya persilakan kepada teman-teman jurnalis untuk menanyakan yang belum jelas. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, sebelum sesi tanya jawab kami buka, kami mau sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen kuat kita dari kejaksaan, khususnya penyidik di jajaran Jampitsus, untuk menyelesaikan perkara bukan hanya terkait dengan orang, tetapi juga terkait dengan korporasi. Dan salah satu contoh pada hari ini ada penyitaan yang dilakukan untuk uang senilai 450 miliar. Kami rasa ini bukan jumlah yang sedikit, ini jumlah yang besar. Oleh karenanya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat dan media, khususnya karena bentuk dukungan yang kuat terhadap institusi ini, sehingga kami melakukan kerja-kerja nyata di depan publik. Baik, saya kira itu teman-teman media, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami terkait. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Saya kira langsung aja Pak Dir. Nah, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan ini TPPU, nah mungkin bisa di flashback ke belakang. Bagaimana sih kasus posisi perkara pokoknya? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Tadi saya sampaikan bahwa ada 5 perusahaan, 5 PT yang masih dalam grup Duta Palma melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang diduga dengan cara melawan hukum. Terhadap 5 perusahaan tersebut, kemudian uang hasil yang diperoleh ada yang diteruskan, ya, ditempatkan, dialihkan, disamarkan kepada PT Darmek PlayStation, di mana PT Darmek PlayStation ini adalah sebagai holding perusahaan bergerak di bidang perkebunan. Dari PT Darmek PlayStation ini kemudian uang tersebut ada sebagian yang dialihkan, ditempatkan, disamarkan kepada Surya Darmadi yang setelah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, terakhir mengajukan PK dan sekarang sudah dilakukan eksekusi. Dan ada sebagian
yang dialihkan, disamarkan, ditempatkan di PT Aset Pasifik yang juga masih satu grup dengan Duta Palma, di mana PT Aset Pasifik itu adalah holding perusahaan di bidang properti. Di antaranya adalah uang 450 miliar yang saat ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, untuk 5 perusahaan tadi adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU. Sedangkan untuk PT Darmek PlayStation dan PT Aset Pasifik telah ditetapkan juga sebagai tersangka adalah tindak pidana TPPU. Sudah jelas ya, Pak Ilham? Terima kasih. Baik, ada yang lain? Silakan. Sebentar, Bung ya. Selamat siang, Pak. Saya Arya dari Harian Kompas. Mau bertanya, tadi Bapak menyebut soal Surya Darmadi yang sudah diputus, begitu, Pak. Nah, ini kan dalam putusan. Terima kasih. Dari Mas siapa? Arya. Mas Arya. Oke. Jadi Mas Arya, untuk yang sekarang kan kalau Surya Darmadi kan sudah inkrah, ya, sudah kita eksekusi, walaupun tidak seluruh harta yang kami sita dikabulkan oleh pengadilan. Sekarang yang kami tetapkan sebagai tersangka ini adalah perusahaan-perusahaan yang masih satu grup dengan PT Duta Palma, yang diduga menerima, mendapatkan hasil dari tindak pidana di bidang perkebunan dan pengelolaan perkebunan yang dilakukan secara ilegal, ya, sehingga aset-aset dari perusahaan ini juga telah kami lakukan penyitaan, ya. Memang di dalam temuan BPKP akibat perbuatan yang dilakukan oleh Surya Darmadi bersama-sama dengan beberapa perusahaan yang masih satu grup Duta Palma ini adalah adanya kerugian negara 4.798.900, maaf saya ulang, 4.708.706.951 rupiah. Kemudian kalau kerugian lingkungan 773 triliun 920 miliar 690 juta 300.000 rupiah. Ini saya ulang untuk KN-nya 4.798 miliar 706 juta 951.640 rupiah. Jadi itu jawabannya. Apakah nanti penyitaan ini akan terus dilakukan dan mengarah pada untuk menutup kerugian yang tadi itu, Pak, yang sampai 73 T itu? Ya, dapat saya jelaskan bahwa beberapa aset berupa gedung, kantor, tanah, hotel, rumah, apartemen, kapal dan helikopter, dan juga uang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari 5 perusahaan ini, termasuk 2 dari perusahaan yang diduga melakukan TPPU dengan maksud untuk menutup uang pengganti akibat perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi ini prinsipnya dilakukan penyitaan aset-aset ini adalah untuk menutup uang pengganti. Ya, saya rasa itu jelas ya. Nilai totalnya berapa, Pak? Yang ada helikopter, ada gedung, itu nilai totalnya ditaksir berapa, Pak? Ya, jadi berdasarkan hitungan BPKP tadi, kerugian negara, ini saya ulang lagi. Ya. Nilai total kerugian negara yang dari aset properti lalu helikopter itu berapa, Pak? Yang sudah disita? Ya, jadi
Kalau yang sudah disita itu berapa nilainya, ini sedang dihitung. Tetapi kalau kerugian negara dan kerugian lingkungan tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya. Oke, ada yang lain? Ya. Terima kasih. Dari mana, Mas? Dari Media Adiaksa Digital, Pak. Media Adiaksa Digital. Jadi seluruh barang bukti yang sudah disita oleh penyidik, termasuk uang 450 miliar rupiah ini, akan nanti dilimpahkan ke pengadilan sebagai barang bukti. Dan sudah barang tentu semuanya akan kita tuntut untuk sebagai uang pengganti. Ya, akibat perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Baik, masih ada? Cukup? Ya, mungkin story-nya nih ya. Ya, terima kasih. Sudah barang tentu di dalam pelacakan aset itu tidak mudah, oleh karenanya tim kami bekerja keras. Tim kami bekerja tanpa lelah siang dan malam. Sudah barang tentu didukung, dibantu oleh instansi terkait. Ya, seperti pihak perbankan, seperti PPATK, seperti Badan Pertanahan. Semua ini dalam rangka untuk penyelamatan kerugian keuangan negara. Ini uang rakyat, kami terus bekerja demi rakyat, demi bangsa dan negara ini. Sebesar-besarnya akan kami cari sampai dimanapun untuk penyelamatan harta dan uang negara ini. Saya rasa itu. Nggak menemui ancaman tertentu, Pak? Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada ancaman apapun ya dalam penegakan hukum ini, dan kami tetap berkomitmen hukum harus ditegakkan, kebenaran harus ditegakkan. Kami semua kerja keras demi tegaknya kebenaran dan keadilan ini untuk negara dan rakyat ini. Kita terus melaju dan alhamdulillah dukungan masyarakat sangat besar kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Masih ada? Cukup? Kepada rekan-rekan media yang sudah berlelah-lelah ya, menghadiri undangan kami untuk menyaksikan secara transparan ya, bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan penyitaan uang sebesar 450 miliar rupiah ya, dari tersangka korporasi. Nah, sekali lagi bahwa tentu ini menjadi bentuk komitmen kami dalam rangka penegakan hukum yang terus kami lakukan dalam rangka bagaimana aset recovery, pengembalian kerugian keuangan negara yang terus kita usahakan. Dan pada kesempatan yang baik ini tentu kami terus mengharapkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari media. Ini menjadi bagian dari kolaborasi kami juga dengan berbagai pihak terkait, sehingga pengungkapannya terus bisa dilakukan. Sekali lagi, terima kasih. Masih ada? Putusan PK kemarin Pak Dir, itu kalau tidak salah kewajiban uang penggantinya 2,2 T dalam putusan PK. Iya. Iya. Nah, apakah yang pertama tentu apakah ini berkaitan dengan konteks untuk memenuhi 2,2 T atau seperti apa? Ini 450 miliar. Ya. Putusan MA apa putusan PK? PK. Putusan PK sampai saat ini kami belum menerima. Ya, memang di beberapa media massa saya sudah membaca, sudah ada putusan PK yang intinya menolak PK yang diajukan oleh Surya Darmadi. Pada prinsipnya putusan pengadilan itulah yang akan kami laksanakan.